wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok KKN 103 mempersembahkan virus corona yang mengubah wajah dunia. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut sebagai COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan mulai dari flu hingga pneumonia. Kasus pertama penyakit COVID-19 terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat, DNA atau RNA yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein. Jaringan tersebut diketahui dapat membawa informasi genetik dan mengadakan replikasi sehingga menular. Setelah virus memasuki sel atau jaringan tubuh makhluk hidup, proses pergerakannya akan mengganggu metabolisme atau bahkan merusak sel atau jaringan sehingga menyebabkan suatu penyakit. Penyebaran COVID-19. Yang pertama, adanya kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa masker. Yang kedua, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Dan yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau bahkan mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur penderita COVID-19. Gejala COVID-19. Gejala umum terdiri dari demam, batuk kering, dan sesak napas. Sedangkan untuk gejala khusus terdiri dari sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hilang kemampuan mengecap rasa dan mencium bau atau yang disebut sebagai anosmia, diare, bersin-bersin, mual atau muntah. Berikut gambaran berita mengenai COVID-19 di Indonesia. Prosedur pencegahan virus corona menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker ketika berada di luar rumah. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilitas. Dan yang kelima, melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan terdekat. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi sendiri bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat menemukan cara untuk melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Vaksinasi COVID-19 sendiri bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok. Pentingnya vaksin. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah dengan menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Dalam pelaksanaannya, terdapat sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin yaitu orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes, hipertensi yang tidak terkontrol, autoimun, dan lain sebagainya. Pada awalnya, anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun juga tidak menjadi prioritas pemberian vaksin. Namun, pertanggal 30 Juni 2021, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengeluarkan surat edaran terkait vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat rentan serta masyarakat umum lainnya dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 12 hingga 17 tahun. Jenis-jenis vaksin COVID-19. Yang pertama, Sinovac.
Sinovac menjadi jenis vaksin corona pertama yang digunakan oleh Indonesia. Vaksin ini berasal dari Tiongkok yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai salah satu jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk keadaan darurat. Vaksin ini sudah mendapatkan izin darurat dari BPOM dan telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Vaksin ini mengandung virus SARS-CoV-2 yang telah dimatikan dan telah melewati uji klinis fase 3. Sinovac bisa diberikan kepada mereka yang berusia di atas 18 tahun. Dosis yang dianjurkan untuk pemberian vaksin jenis ini yaitu 2 dosis sebanyak 0,5 ml dengan jarak pemberian selama 14 hari atau 2 minggu. Di Indonesia sendiri, efikasi untuk vaksin ini sebesar 65,3%. Sedangkan di Turki sudah mencapai 91,25%. Yang kedua, AstraZeneca. Vaksin ini berasal dari Inggris. Vaksin ini diketahui mengandung virus hasil rekayasa genetika dan virus flu yang tidak berbahaya. Berdasarkan hasil pengujian, vaksin ini memiliki efikasi mencapai 76% dalam satu kali suntikan. Untuk dosis yang dianjurkan dalam pemberian vaksin ini yaitu 2 dosis sebanyak 0,5 ml per dosis dengan jarak 4-12 minggu. Vaksin ini cocok diberikan untuk rentang usia di atas 18 tahun hingga di atas 55 tahun. Hasil uji klinis mengenai vaksin ini diketahui memberikan efek samping yang ringan hingga sedang, yang dapat hilang atau sembuh dalam beberapa hari. Efek samping yang biasanya dirasakan yaitu nyeri otot, kemerahan, gatal, bengkak pada tempat yang disuntik, demam, lelah, menggigil, sakit kepala, mual, muntah, radang tenggorokan, flu, dan juga batuk. Yang ketiga, Sinovac. Vaksin ini merupakan vaksin COVID dari Tiongkok. Sama seperti Sinovac juga memiliki kandungan virus corona yang sudah dimatikan. Untuk penggunaannya, 2 dosis dengan jumlah sebanyak 0,5 ml per dosis yang diberikan dengan jarak 21 hari. Di Uni Emirat Arab, efikasi vaksin ini sudah mencapai angka 79,34%. Vaksin ini bisa diberikan kepada mereka yang berusia 18-85 tahun. Sejauh ini diketahui pemberian vaksin ini aman dengan efek samping yang cukup ringan seperti rasa sakit pada area yang disuntik, ruam, pusing, tegang otot, demam, mual, dan muntah-muntah. Vaksin ini sendiri sudah masuk ke Indonesia sejak akhir April 2021. Yang keempat, Moderna. Vaksin ini merupakan vaksin buatan Amerika Serikat yang memiliki bahan dasar messenger RNA atau mRNA. Moderna diketahui bisa diberikan untuk usia lebih dari 18 tahun sampai di atas 55 tahun. Dengan dosis pemberian sama dengan vaksin lainnya, yakni 2 dosis sebanyak 0,5 ml per dosis dan jarak pemberian 28 hari. Vaksin ini sudah mendapatkan izin darurat penggunaan dari Amerika Serikat dan telah selesai melewati uji klinis fase 3. Efek samping yang dirasakan setelah menggunakan vaksin ini diantaranya rasa lelah, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, nyeri pada bagian yang disuntik, bengkak, dan juga kemerahan. Namun, efek samping tersebut akan segera hilang maksimal dalam 2 hari. Yang kelima, Pfizer-BioNTech. Jenis vaksin ini juga dibuat oleh Amerika Serikat dan memiliki bahan dasar yang sama dengan vaksin sebelumnya. Untuk vaksin ini diketahui bisa diberikan untuk mereka yang berusia di atas 16 sampai di atas 55 tahun sebanyak 2 dosis dengan jumlah 0,3 ml per dosis dan jarak 3 minggu. Efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin ini sama dengan vaksin Moderna. Yang keenam adalah Novavax.
Jenis vaksin ini merupakan vaksin buatan Amerika Serikat dengan bahan dasar protein subunit. Vaksin ini bisa diberikan kepada mereka yang berusia 18-59 tahun dengan 2 dosis yang berjumlah 0,5 ml per dosis dan berjarak 21 hari. Pada uji klinis pertama dan kedua, diketahui efek samping yang ditimbulkan yaitu sakit pada bagian yang disuntik, ruam, pusing, tegang otot, demam, mual, dan juga muntah. Mari dukung pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi agar Indonesia segera bebas dari COVID-19.